Ketika Houthi menyerang kapal-kapal di Laut Merah, dunia kerap melihatnya sebagai sikap resmi dari negara Yaman terhadap invasi Israel di Palestina. Padahal, kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Houthi bukanlah perwakilan tunggal dari Yaman. Di internal Yaman, rupanya ada perpecahan antar kelompok yang membuat negara itu mengalami perang saudara. Ada 3 kekuasaan berbeda yang menguasai wilayah-wilayah Yaman dan Houthi hanya salah satunya. Lantas, siapa saja kelompok yang menguasai Yaman saat ini? Yaman bukan satu negara dengan satu pemerintahan. Peta kekuasaannya kini tercerai-berai dikuasai oleh 3 blok besar yang masing-masing punya agenda, struktur militer, dan dukungan internasional yang berbeda. Kelompok pertama adalah Houthi atau kerap disebut juga sebagai Ansar Allah. Aktor yang saat ini menguasai hampir seluruh wilayah Yaman Utara, termasuk ibu kota Sanaa. Houthi membawahi 5 provinsi di Yaman Utara dan Barat Laut, termasuk wilayah yang berbatasan dengan Arab Saudi. Kelompok ini telah didukung Iran selama bertahun-tahun. Dukungan Iran selama ini telah membuat kemampuan militer Houthi kian matang, mulai dari kepemilikan rudal jarak jauh, drone, sampai armada tempur. Armada itulah yang aktif menargetkan kapal-kapal afiliasi Israel dan Amerika Serikat di Laut Merah. Sejak tahun 1990-an, Houthi telah berperang dengan pasukan pemerintah Yaman setidaknya sebanyak 6 kali. Houthi juga yang membuat mantan Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh lengser saat perang saudara yang meletus saat musim semi Arab tahun 2011. Houthi semakin memperkuat cengkeram dengan melancarkan pemberontakan terhadap pemerintah Yaman pada tahun 2014. Pemberontakan itu memaksa mantan Presiden Prabu Mansur Hadi mundur dan membuat Houthi menguasai ibu kota Sanaa serta terlibat bentrokan sesekali sejak tahun 2022. Kelompok kedua adalah Presidential Leadership Council atau Dewan Kepemimpinan Presiden yang diakui oleh internasional sebagai pemerintah Yaman. Dewan Kepemimpinan Presiden ini menguasai Provinsi Marib dan Taiz. Jika Houthi dibekingi Iran, PLC didukung oleh Arab Saudi. PLC didirikan pada tahun 2022 ketika mantan Presiden Prabu Mansur Hadi mengundurkan diri pada 2022. Setelah Hadi mundur, ia menyerahkan mandat untuk mengelola urusan politik, keamanan, dan militer kepada PLC yang beranggotakan 8 dewan. PLC diketuai oleh penasihat Hadi, Rashad Al-Alimi. Keanggotaan PLC pun tak hanya berisi kepemimpinan tunggal. Ada pula politisi dari utara dan selatan, serta pemimpin yang terkait dengan militer dan STC atau kelompok lain di Yaman yang menguasai bagian selatan. Awalnya PLC bertujuan untuk mengakhiri perang saudara demi menghadirkan stabilitas ekonomi dan krisis kemanusiaan di Yaman. Tapi perpecahan di dalam PLC sendiri pun tak terhindarkan. Karena para anggotanya mewakili berbagai kepentingan politik dan regional yang berbeda. Kelompok ketiga adalah Southern Transitional Council atau Dewan Transisi Selatan yang sudah disebutkan sebelumnya. STC adalah kelompok yang menguasai Yaman bagian selatan dan berdiri sejak 11 Mei 2017. STC mengeklaim telah menguasai 8 provinsi di bagian selatan Yaman termasuk kota Pelabuhan Aden. Sebuah klaim yang dibantah oleh PLC. Adapun STC muncul usai sekelompok orang mengajukan protes karena pemimpin mereka, Aidarus Al-Zubaidi yang menjadi salah satu dewan PLC, dipecat. Sebuah kelompok beranggotakan 26 dewan kemudian muncul dan menamai diri sebagai STC. Kelompok ini mendapat dukungan dari Uni Emirat Arab. Tujuan STC adalah memulihkan negara bagian selatan, wilayah yang merujuk pada negara merdeka di bagian selatan sebelum adanya penyatuan dengan utara pada tahun 1967 dan 1990. Dengan dukungan dari kekuatan regional, STC menjalankan kendali atas sejumlah pasukan paramiliter yang dikenal sebagai Sabuk Keamanan atau Angkatan Bersenjata Selatan. STC memiliki pengaruh teritorial dan politik yang kuat di selatan, usai kelompok itu merebut kota Pelabuhan Aden. Uniknya, walaupun STC berdiri sebagai separatis, kelompok ini tetap bergabung dalam PLC. Tujuannya untuk menuntut otonomi dan kemerdekaan atas selatan. Selain itu, juga sebagai pertentangan terhadap Houthi. Pertanyaannya, dari mana kelompok-kelompok itu memperoleh kekuatan? Konflik di Yaman bukan hanya soal perang saudara.
Di balik tiga kekuatan yang berebut wilayah, ada dua pemain besar yang ikut membentuk jalannya perang. Mereka adalah Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Dua sekutu dalam koalisi Arab ini rupanya punya agenda yang tak sejalan di Yaman. Arab Saudi sejak awal mendukung pemerintahan Yaman yang diakui dunia internasional. Analisis Kali Robinson di Council on Foreign Relations menyebutkan Arab Saudi ingin memastikan Yaman tetap bersatu menjadi satu negara. Tujuannya untuk menjaga stabilitas perbatasan mereka dan untuk mencegah perluasan pengaruh Iran lewat Houthi. Sebaliknya, Uni Emirat Arab justru lebih mengutamakan Dewan Transisi Selatan atau STC. Melansir dari tulisan peneliti Yaman, Ali Al-Dahab di Al Jazeera Center for Studies, Uni Emirat Arab melihat wilayah selatan sebagai kawasan strategis untuk jalur perdagangan global, pelabuhan laut dalam, dan pengaruh geopolitik di sepanjang Laut Arab dan Teluk Aden. Dua dukungan berbeda inilah yang memecah koalisi Arab dari dalam. Ketika Arab Saudi membiayai dan melatih pasukan pemerintah resmi, Uni Emirat Arab membangun milisi STC menjadi kekuatan yang terorganisir. STC mendapatkan persenjataan, pelatihan, dan dukungan logistik hingga mampu menguasai 8 provinsi selatan. Jika Yaman benar-benar terbelah tiga, dampaknya tidak hanya berhenti pada batas negara itu sendiri. Perpecahan ini berpotensi memicu krisis keamanan baru yang jauh lebih besar. Mulai dari ketidakstabilan kawasan, hingga ancaman terhadap jalur pelayaran internasional di Laut Merah. Pertama, analis Neil Thompson di Foreign Policy Association menyebutkan, fragmentasi Yaman membuka ruang kosong kekuasaan. Houthi bisa saja akan mempertahankan kendali penuh atas Yaman Utara, sementara STC memperluas klaim separatis di selatan. Di tengahnya, pemerintah resmi yang semakin melemah dapat kehilangan legitimasi. Kekosongan ini berisiko memicu lahirnya kelompok-kelompok bersenjata baru atau membuka peluang bagi aktor eksternal untuk memperluas pengaruhnya. Kedua, perpecahan ini akan mengubah keseimbangan kekuatan di semenanjung Arab. Iran akan semakin kuat jika Houthi menguasai utara secara permanen, sementara Uni Emirat Arab akan memperdalam pengaruhnya melalui STC di wilayah selatan. Arab Saudi yang berbatasan langsung dengan Yaman akan menghadapi ancaman keamanan baru jika garis depan Houthi semakin mendekat ke perbatasannya. Persaingan negara-negara Teluk pun berpotensi semakin panas. Dan yang paling berbahaya, krisis Laut Merah bisa semakin memburuk. Sejak perang Israel dan Hamas pecah, Houthi membuktikan bahwa mereka mampu mengganggu pelayaran internasional. Mulai dari menahan kapal, menembak drone ke arah armada komersial, hingga mengancam rute perdagangan global. Jika Yaman terpecah dan konflik semakin tak terkendali, serangan-serangan ini berpotensi meningkat. STC yang menguasai pelabuhan di selatan, Houthi yang menguasai bagian utara Laut Merah, dan kekuatan internasional yang belum menemukan solusi, membuat jalur pelayaran menjadi medan konflik yang sangat rapuh. Akibatnya, dunia bisa menghadapi krisis logistik global. Biaya pengiriman melonjak, rute perdagangan dialihkan, dan stabilitas harga minyak kembali terancam. Laut Merah yang menjadi jalur vital ekonomi dunia berpotensi berubah menjadi zona konflik berkepanjangan. Dengan tiga kekuatan yang kini saling mengeklaim wilayah dan legitimasi masing-masing, Yaman tetap berada dalam situasi politik yang terfragmentasi. Houthi masih menguasai sebagian besar wilayah utara, sementara pemerintah Yaman melalui PLC mempertahankan kendali di sejumlah provinsi timur. Di saat yang sama, Dewan Transisi Selatan menegaskan dominasinya di wilayah selatan dan terus mendorong agenda pemisahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik Yaman belum mendekati penyelesaian dan stabilitas kawasan, termasuk keamanan jalur pelayaran di Laut Merah yang akan sangat bergantung pada bagaimana tiga kekuatan tersebut menentukan arah negara dalam beberapa waktu ke depan. Kira-kira bagaimana situasi Yaman ke depannya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.